Tetapi karunia lidah yang sekarang beredar ini, saya percaya lebih dari 95% palsu. Dulu, waktu orang mau mendengar Injil, terbatas bahasa yang tidak mengerti. Maka Roh Kudus memberikan karunia kepada para rasul, membicarkan bahasa asing. Sehingga orang yang tidak mengerti, waktu mendengar adalah bahasa yang dimengerti. Sekarang, perlu tidak? Tak begitu perlu. Karena kitab suci orang Kristen sudah diterjemahkan ke dalam 1300 macam bahasa yang penting di seluruh dunia. Sehingga engkau sudah boleh mengerti firman Tuhan melalui penterjemahan. Tetapi sekarang tetap ada orang menggembar-gembar karunia lidah itu penting. Karena apa? Karena mereka pikir yang ngerti jadilah ngerti. Sekarang sudah ngerti, ada karunia lidah jadilah ngerti. Kalau gini buat apa? Supaya gengsi, saya ada Roh Kudus. Jadi karismatik dan Pantekosta mempunyai satu kesalahan yang paling besar. Sama dia katakan bahasa roh yang sekarang itu 95% palsu. Ini menurut saya penghakiman. Kalau memang bahasa roh yang sekarang ada itu palsu, maksudnya bahasa roh yang mana? Atau kelompok-kelompok mana yang menggunakan bahasa roh yang palsu ini? Harusnya dijelaskan oleh Pak Tong supaya tidak ambigu, supaya tidak rancu, supaya tidak saling curiga satu sama lain, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan dua pertentangan dari dua pendeta yang berbeda denom, yaitu antara pendeta Stephen Tong versus pendeta Risuli Lubis, yang mana topik bahasanya kali ini adalah tentang bahasa roh, yang mana pendeta Stephen Tong itu mengatakan bahasa roh yang ada sekarang ini 95% adalah palsu, dan lalu direaction dan membuat pendeta Risuli Lubis kejang-kejang. Karena selama ini yang kita tahu, pendeta yang seringkali mempergunakan bahasa roh adalah pendeta Risuli Lubis. Nah, bagaimanakah keseruannya? Mari kita simak videonya. Kali ini kita akan membahas khotbah Pak Tong, ya, yang menurut saya ini keliru, harus diklarifikasi, harus ditanggapi. Pak Tong ini sudah menghakimi, ya, orang-orang karismatik khususnya, sudah menghakimi orang-orang yang bergerak dalam karunia roh. Tetapi karunia lidah yang sekarang beredar ini, saya percaya lebih dari 95% palsu. Dulu, waktu orang mau mendengar Injil, terbatas bahasa yang tidak mengerti. Maka Roh Kudus memberikan karunia kepada para rasul, membicarkan bahasa asing. Sehingga orang yang tidak mengerti, waktu mendengar adalah bahasa yang dimengerti. Sekarang, perlu tidak? Tak begitu perlu. Karena kitab suci orang Kristen sudah diterjemahkan ke dalam 1300 macam bahasa yang penting di seluruh dunia. Sehingga engkau sudah boleh mengerti firman Tuhan melalui penterjemahan. Tetapi sekarang tetap ada orang menggembar-gembar karunia lidah itu penting. Karena apa? Karena mereka pikir yang ngerti jadilah ngerti. Sekarang sudah ngerti, ada karunia lidah jadilah ngerti. Kalau gini buat apa? Supaya gengsi, saya ada Roh Kudus. Jadi karismatik dan Pantekosta mempunyai satu kesalahan yang paling besar. Mereka mengatakan karunia lidah boleh dibagi dua macam. Satu macam karunia, satu macam manifestasi. Ya, lagi dan lagi pertentangan di antara dua pendeta, di antara denominasi versus denominasi yang lain, khususnya kali ini bahasan tentang bahasa roh. Dikatakan oleh pendeta Stephen Tong, penggunaan bahasa roh yang kita tahu selama ini 95% adalah palsu. Ini yang mengatakan pendeta senior, ya. Saya kira ini pendeta Stephen Tong ini lebih senior daripada pendeta Risuli Lubis. Dan di sini pendeta Stephen Tong menyebut dua denominasi, yaitu karismatik dan Pantekosta, yang mungkin selama ini kita tahu denominasi itulah yang selalu mempergunakan bahasa roh.
Dan kita tahu kemungkinan kenapa direaksi dan ditanggapi oleh Pendeta Rizuli Lubis, karena Rizuli Lubis ada di dalam salah satu denominasi yang tadi dikatakan oleh Pendeta Stephen Tong tersebut, sehingga akhirnya membuat Pendeta Rizuli Lubis marah-marah dan kejang-kejang, tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Stephen Tong yang memvonis bahwa ternyata bahasa roh itu 95% adalah palsu. Yang pertama dia katakan bahasa roh yang sekarang itu 95% palsu. Ini menurut saya penghakiman. Kalau memang bahasa roh yang sekarang ada itu palsu, maksudnya bahasa roh yang mana? Atau kelompok-kelompok mana yang menggunakan bahasa roh yang palsu ini? Langsung kumikila batla kaila masara. Nama yumeta kala hina. Ayo meto kula hasik ini milah hatama lahu pikihano milih bahate. La yumena mase. Kamu yorobe talaina aku bilang. Seringkali kita bisa mendengar dan melihat semua video dari Pendeta Rizuli Lubis ini kebanyakan disertai dengan bahasa roh. Bahasa roh yang dia sendiri tidak tahu apa artinya, yang penting dia asal ngomong saja. Rizuli Lubis sendiri tidak tahu apa artinya, apalagi jemaatnya. Berikut penuturan dan pengakuan Rizuli Lubis. Saya nggak tahu, yang saya tahu kami ngomong. Harusnya dijelaskan oleh Pak Tong supaya tidak ambigu, supaya tidak rancu, supaya tidak saling curiga satu sama lain ya. Jadi clear persoalannya. Kalau seorang laki-laki itu biasanya ngomong itu to the point. Oh, si A, si B, si C, atau kelompok A, kelompok B, kelompok C, organisasi A, B, C, ini bahasa rohnya palsu. Harusnya demikian. Itu lebih saya hargai ya. Tapi ini ambigu. Jadi menurut saya ini Pak Tong ini makin tua makin menjadi hakim saja ya. Yang kedua dia katakan bahasa roh sekarang tidak terlalu penting karena kitab suci sudah diterjemahkan ke 1300 bahasa. Jadi karena sudah ada kitab suci ini diterjemahkan ke 1300 bahasa, jadi bahasa roh itu tidak penting. Ini sangat keliru ya. Justru walaupun ini sudah diterjemahkan ke 1300 bahasa, tetapi setiap orang-orang yang memiliki bahasa berbeda-beda itu diberikan Tuhan karunia-karunia itu, termasuk karunia bahasa roh tadi. Untuk apa? Untuk memahami hal-hal yang tersembunyi yang tidak bisa dipahami dengan kemampuan manusiawi ya. Saya nggak tahu, yang saya tahu kami ngomong. Nah, teman-teman, di sini kita bisa mendengar alibi dan juga asumsi dari Pendeta Rizuli Lubis ketika dikatakan bahwa bahasa roh itu 95% adalah palsu. Tetapi kata Rizuli Lubis, untuk memahami perlu memakai bahasa roh itu. Memahami gimana, sedangkan dia sendiri juga membuat pengakuan bahwa dia tidak mengerti apa yang dia katakan, asal ngomong saja. Nah, disinilah letak daripada kebohongan dan kelicikan daripada Pendeta Rizuli Lubis. Ketika dia berusaha menanggapi statement dari Pendeta Stephen Tong pun dia bantah sendiri. Dia katakan bahasa roh untuk memahami, tetapi dia sendiri yang mengatakan bahwa memakai bahasa roh itu ternyata dia asal ngomong saja, dia tidak paham apa yang dia katakan. Jemaatnya apalagi lebih bingung lagi, orang pendetanya juga bingung. Nah, itulah sahabat-sahabat, makanya banyak sekali dari para jemaat-jemaat gereja yang kritis dan logis memilih untuk bersyahadat. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. والحجاب إن شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر.